Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pertemuan kita malam hari ini. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Baik, kita mulai. Terakhir kita di pertemuan ke-6 kita bahas macam-macam isim ma'rifah ya. Iya. Kira-kira yang kemarin masih ingat atau ada yang kurang dimengerti? Sekarang kita sudah belajar isim ma'rifah itu ada isim nakirah yang diberi al, ada isim alam, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim dhamir, dan 5 itu yang kita bahas kemarin. Nah, semoga bisa diingat. Dan malam ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu idhofah. Idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih membentuk makna baru, bukan makna yang baru. Jadi kalau bahasa Indonesia, idhofah itu disebut dengan kata majemuk kayaknya ya, padanan yang pas. Contoh, rumah sakit. Itu kan kalau dipisah, dia punya makna masing-masing. Rumah ya rumah, sakit ya sakit. Tapi ketika digabung menjadi rumah sakit, nah dia timbul menjadi makna yang baru. Nah, ada jalan raya. Jalan ada makna sendiri, raya ada makna sendiri. Tapi ketika digabung, muncul makna yang baru. Jalan raya. Papan tulis. Papan itu punya maknanya sendiri, tulis juga punya maknanya sendiri. Tetapi ketika digabung menjadi papan tulis, nah dia menjadi makna yang baru sendiri lagi. Nah, itulah yang dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah. Sama dalam bahasa Indonesia kan dia tidak bisa hanya satu kata. Dia harus terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, dalam bahasa Arab juga idhofah itu yang namanya dengan idhofah, dia tidak bisa hanya satu kata. Maka dia harus terdiri dari dua kata atau lebih. Maka idhofah ini masuk dalam bab susunan. Nah, bab susunan. Nah, di catatan itu saya kasihkan urutan idhofah itu kan sudah kita pahami, dia terdiri dari dua isim atau lebih.
Maka dua isim atau lebih itu ada bagian-bagiannya. Dia terdiri dari dua, mudhof dan Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Apa itu mudhof dan apa itu mudhof ilaih? Nah, mudhof itu adalah isim yang Nah, isim setelah mudhof itu disebut dengan mudhof ilaih. Nah, jadi idhofah tadi terdiri dari dua isim atau lebih. Nah, atau lebih itu disebut dengan istilah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, isim yang disebut dengan mudhof, isim yang kedua atau setelahnya disebut dengan istilah mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Syarat terjadinya susunan idhofah pertama, kaedahnya pertama, mudhof atau isim yang pertama tidak boleh dalam bentuk yang sempurna. Jika maka tanwin dan alnya hilang. Kemarin kan isim itu sempurna. Pertama, dia bertanwin. Yang kedua, dia ada al. Nah, kalau dia sudah tanwin, maka alnya hilang. Kalau dia sudah ada al, maka dia harus bertanwin. Nah, itu isim yang sempurna. Nah, kalau dia dalam susunan idhofah, maka jika dia mufrad, maka dia tidak boleh sempurna. Dia tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada al. Nah, jika dia mutanna atau jamak, nunnya hilang. Nunnya hilang. Kan kita kalau kemarin sudah pertemuan keberapa itu? 3 apa keempat? Kelima? Keempat kayaknya. Pada ada ini. Tidak ada di sini. Nah, di pertemuan keempat itu kan kita sudah membahas di musanna dan jamak, dia mesti ketambahan nun di ujungnya. Nah, ketika di dalam keadaan idhofah, nun jamak atau nun musanna yang ujungnya itu menjadi hilang. Yang kedua, kaidah kedua, i'rab tergantung dengan kedudukannya. Karena kita baru belajar i'rab rafa, maka ya sudah kita anggap i'rabnya rafa dulu. Ini dilewati dulu. Tapi yang ketiga, i'rab ilaih. Nah, isim setelah mudhof itu dia harus dalam bentuk sempurna dan mudhof ilaih itu harus ber'irab jar. Kalau mudhof tadi dia tidak boleh sempurna, hilang al atau tanpa tanwin. Kalau mudhof ilaih dia harus sempurna, dia harus ada al atau harus bertanwin. Mudhof ilaih bisa menjadi mudhof lagi, dan ketika susunan ini terjadi maka mudhof ilaih boleh tidak sempurna. Nah, untuk mudahnya kita ke contoh. Ada ayat dalam Al-Quran fi lailatil qadr. Nah, ini adalah huruf jar. Fi adalah huruf jar. Nah, lailati kata depannya harus dibaca jar. Nanti belum dipelajari ini. Nah, lailatil
Qadri ini disebut dengan Mudhof ilaih. idhofah. Idhofah ya idhofah. Lailatul Qadri ini disebut dengan Idhofah. idhofah. Ingat tadi kaidahnya, idhofah terdiri dari Dua isim. dua isim, mudhof dan Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Manakah mudhofnya? Lailati. Lailati ini adalah Mudhof. 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 Karena dia mudhof, maka dia tidak sempurna. Apa yang dia tidak sempurna? Lihat, dia tidak ada al Dan tidak ada tanwin. dan tidak ada Tanwin. tanwin. Nah, kenapa? Karena dia mudhof. Nah, sekarang al-qadri. Al-qadri tadi. Nah, kalau al-qadri kita sudah pasti ro di ujung ini pasti dibaca ri bunyinya. Kenapa pasti dibaca ri? Karena dia mudhof Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Sedangkan mudhof ilaih i'rabnya harus Cer. harus cer. Maka qadri di situ tidak mungkin dibaca qadru, tidak mungkin dibaca qadra, pasti dibaca Qadri. qadri karena dia mudhof ilaih. Karena dia mudhof ilaih berarti dia harus Sempurna. Apa tanda sempurnanya? Tanda sempurnanya dia menggunakan alif lam. Seandainya alif lamnya hilang, berarti dia harus dibaca lailati qadri. Kenapa timbul tanwinnya? Karena alif lamnya hilang. Contoh lagi. Di ayat itu juga dibaca Lailatul Qadri. Hampir sama tadi. Ada di surah An-Nas itu min syarri waswasil khannas. Bukan, yang Al-Falaq An-Nas. Min syarri ghasikin. Nah, ada contoh di surah Al-Falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Syarri ghasikin. Nah, lihat wa min syarri. Syarri isim. Tapi kenapa dia tidak bertanwin? Kenapa dia memiliki al? Karena kedudukannya sebagai mudhof. Beda dengan ghasikin. Beda dengan ghasikin. Ghasikin dia harus dibaca tin atau tanwin jer. Kenapa ada dibaca tanwin jer? Gak ada alnya. Tidak ada al dan dia menjadi mudhof ilaih. Ilaih dari syarri. Nah, syarri ini dengan idhofah atau dengan idhofah. Oke. Sekarang ada contoh Masjidu Rasulillahi.
Nah, ini yang poin yang kelima tadi. Mudhof ilaih bisa menjadi mudhof lagi, dan ketika susunan ini terjadi, maka mudhof ilaih tidak boleh tidak sempurna. Saya lihatkan contoh. Ada kalimat masjidu Rasulillahi. Masjidu isim fi'il apa huruf? Dia isim. I'rabnya apa? Rofa, nasab atau jar? Rafa. Rofa. Tanda rofanya? Wow. Doma. Doma. Nah, kenapa dia tidak bertanwin atau tidak beral? Karena mudhof. Karena menjadi Mudhof. mudhof. Nah, kalau mudhof, dia butuh mudhof Ilaih. ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Rasuli. Rasulillah. Kalimat rasuli. Berarti rasuli ini isim fi'il atau huruf? Isim. 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 Apa i'rabnya? I'rabnya harus Jar. jer. Kenapa jer? Karena dia Mudhof. jadi mudhof Ilaih. mudhof ilaih dari kata sebelumnya, mudhof ilaih dari masjidu. Nah, kenapa dia tidak sempurna? Harusnya kan masjidu rasulin atau masjidur rasul. Tapi kenapa ini tidak sempurna? Karena rasuli ini menjadi mudhof lagi. Nah, dia menjadi mudhof lagi. Dia menciptakan makna baru lagi. Menjadi mudhof lagi. Mudhof dari mana? Mudhof dari lafaz Allah. Nah, Allahi isim fi'il Isim. isim. I'rabnya apa? I'rabnya adalah Jar. jer. Kenapa jer? Nah, karena dia menjadi mudhof ilaih dari rasuli. Jadi ada idofah lagi. Nah, idofah yang pertama mudhofnya dengan idofah yang kedua. Jadi idofah di dalam idofah. Boleh seperti ini. Nah, ketika susunan seperti ini, rasuli ini yang menjadi mudhof ilaih dari masjidu, dia boleh tidak sempurna. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof lagi dari lafaz Allahi. Nah, susunan masjidu Rasulillahi, nah, disebut dengan susunan Idofah. idofah. Nah, ini akan banyak sekali kita jumpai atau temukan di Al-Quran. Coba kita cari. Nah, kita cari dulu.
Nah, ada kalimat ila syayatinihim. Ada kalimat ila syayatinihim. Ini kalau dipisah, ada kalimat contoh ila saya tinihim. Ila syayatinihim. Nah, ini kan kalau dibedah satu-satu, dia berasal dari tiga bentuk atau tiga kalimat. Pertama, dia ada ila, yaitu huruf jar. Ada syayatini. Dan ada him yang merupakan isim domir. Pertemuan kedua atau ketiga. Nah, lihat syayatini. Dia tidak ada tanwinnya. Kenapa tidak ada tanwinnya? Karena mudhaf. Harusnya kan ila syayatinin. Nah, tapi di sini ditulis ila syayatinihim. Kenapa dia tidak pakai tanwin di ninnya? Nah, karena syayatini ini menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya isim domir. Apakah boleh mudhaf ilaih itu isim domir? Boleh. Isim domir itu boleh dalam bentuk apa saja selama dia sempurna. Isim domir itu kan masuk dalam isim ma'rifah kemarin. Nah, berarti isim ma'rifah dan dia sempurna. Berarti susunan syayatinihim ini adalah bentuk susunan idhofah. Nah, contoh lagi. Nah, ada kalimat fi qulu bihim. Ada kalimat fi qulubi bihim. Nah, dia terdiri dari tiga. Ada fi yang huruf dan ada kalimat qulubi him. Berarti qulubi ini adalah isim. Kenapa dia tidak sempurna? Karena dia mudhaf. Nah, mudhaf butuh apa? Mudhaf butuh mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Kalimat him atau sim domir him setelah qulubi. Nah, berarti ini adalah mudhaf ilaih. Nah, berarti kalimat qulubihim itu disebut dengan susunan idhofah. Nah,
Berarti dia memiliki makna yang baru. Qulubi itu kan artinya hati-hati. Him artinya mereka. Itu kalau dipisah hati beda lagi, artinya punya makna sendiri. Him mereka punya makna sendiri. Tapi karena dia digabung menjadi susunan, qulubihim dia memiliki makna yang baru, yaitu hati-hati mereka. Satu lagi. Kita cari lagi. Nah, kalau di tulisan yang tidak berharokat, seperti ini contohnya. Ada haqiqatul iman. Nah, yang kata alif, ya, mim, nun ini, huruf nun ini mesti dan pasti dibaca bunyinya ni. Kenapa tahu dia dibaca ni? Karena dia adalah mudhof ilaih dari kata haqiqatu. Ini kalau praktek di tulisan tidak berharokat. Nah, haqiqatu nanti kalau kita sudah jauh kita akan tahu kedudukannya. Kenapa dia dibaca haqiqatu. Nah, tapi karena kita belum sampai, nah kita anggap dulu semua yang kita baca hari ini dibaca rafa terlebih dahulu. Nah, haqiqatu dia isim. Kenapa dia isim? Karena apa tanda dia isim? Kan dia tidak sempurna. Tak ada al dan dia tidak dibaca tanwin. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah kata al-imani. Berarti imani ini i'rabnya adalah jer. Kenapa jer? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Berarti susunan dua kata ini, haqiqatul dan imani, ini disebut dengan susunan idhofah. Nah, oke, seperti itu. Sekarang kita ulangi kaidahnya supaya jenengan atau kita semua bisa ingat. Yang perlu diingat, pertama, idhofah itu terdiri dari dua isim atau lebih. Berarti idhofah itu hanya ada pada bab isim. Tidak ada pada bab huruf dan tidak ada pada bab fi'il. Yang kedua, idhofah itu pasti terdiri dari dua, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu adalah isim yang pertama dan mudhof ilaih itu adalah isim yang kedua atau setelah mudhof. Tidak boleh dalam keadaan sempurna. Kalau dia mufrad, dia harus hilang alnya dan tidak boleh ada tanwin. Kalau dia musanna atau jamak, maka nun musannanya atau nun jamaknya menjadi hilang. Yang kedua, i'rab mudhof itu tergantung kedudukannya. Yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam bentuk yang sempurna. Beda dengan mudhof tadi. Kalau mudhof dia tidak boleh sempurna, hilang al atau tanwinnya. Tapi kalau mudhof ilaih dia harus dalam bentuk yang sempurna. I'rab mudhof ilaih harus
jer. Jet. I'rab mudhaf ilaih harus jer. Jet. Nah, bagaimana i'rab jer? Nah, dicek di pertemuan yang ketiga atau yang keempat. Ada di modulnya. Nah, mudhaf ilaih harus beri'rab jer. Nah, boleh mudhaf ilaih itu tidak sempurna dengan syarat dia menjadi mudhaf lagi pada susunan berikutnya. Contoh tadi masjidu Rasulillahi. Masjidu adalah mudhaf isim yang pertamanya, maka dia membutuhkan mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Ada Rasuli. Masjidu Rasuli adalah susunan idhofah. Nah, Rasuli ini kan dia mudhaf ilaih. Kenapa dia tidak sempurna atau kenapa dia tidak sesuai dengan kaidah? Karena dia menjadi mudhaf lagi dari lafaz Allahi. Berarti Rasuli ini menjadi mudhaf dan Allahi menjadi mudhaf ilaih. Nah, Rasulillah ini menjadi susunan idhofah yang kedua. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, saya kira malam ini itu dulu materi yang kita tambah. Iya. Supaya tidak berat dan supaya jenengan bisa mengulangnya. Atau ya kan seminggu bisa diulang-ulang rekamannya. Untuk sementara kita akan pindah ke tugas kemarin. Ada yang sudah mengerjakan. Bu Lilis ya. Sudah masuk belum Bu Lilis? Sampun Ustaz. Saya belum mengerjakan tugasnya. Belum. Kalau sudah mengerjakan maka kita periksa. Oh, sampun ya Ustaz. Sampun. Nah, kita tugasnya kemarin ayat ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Nah, kita kan kemarin terakhir sampai di materi atau jenis-jenis isim ma'rifah. Baik. Ulaika Bu Lilis. Iya Ustaz. Ulaika maksudnya itu Bu Lilis menyebutkan dia adalah isim isyarah. Benar tidak isim isyarah? Nah, sudah benar. Isim isyarah dan untuk jamak. Cukup karena kita baru belajarnya untuk di situ dulu. Untuk kedudukannya belum masuk. Allazina adalah isim mausul. Nah, sudah benar. Ishtarau ini sebenarnya belum dipelajari, dilewat saja tidak apa-apa. Cuman mungkin Willy sudah tahu, maka beliau sebut ini adalah fi'il madi. Nah, dan benar dia adalah fi'il madi untuk jamak. Fa'ilnya adalah hum. Tapi karena seandainya pun ini belum disebut tidak tahu, tidak masalah karena memang belum sampai di situ materinya. Nah, ada kata ad-dhalalatu. Ini istaraut dhalalata. Apa dhalalatu? Sesat. Harusnya dhalalata. Karena dia menjadi maf'ul dari istaraut. Oh, ini titik ini kayaknya bukan domah. Baik, tidak masalah itu. Ad-dhalalata. Isim fi'il apa huruf? Dia isim, sudah benar. Nakirah ma'rifah, ma'rifah. Kurang sedikit saja. Apa kurangnya? Tandanya apa dia ma'rifah? Tandanya diawali alif lam. Diawali al, harus jelas. Lalu i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa?
tanda nasabnya pakai fathah. Dia untuk muzakkar atau muannas? Dia untuk, nah ini harus jelas. Tadi, nah, tambahin saja nanti. Untuk muannas. Mana tanda muannasnya? Tanda muannasnya dengan tak marbutoh. Bil huda. Nah, bil huda sudah benar dia isi ma'rifah, cuman ini harus dipisah. Bi ini adalah huruf, al huda sendiri. Tapi tidak masalah. Di al hudanya sudah benar dia isim ma'rifah. Cuman i'rabnya apa? Nah, kan ini belum dipelajari. Yang rumit seperti ini tidak masalah ditinggal. Tapi kalau sudah tahu dia i'rabnya jar. Tanda jar mana? Tanda jarnya muqaddar. Kenapa? Karena dia ilah cacat. Nah, karena dia kemasukan huruf jar di. Nah, nanti dipelajari. Tapi secara garis besar yang dipelajari berarti sudah ingat. Nah, fama rabihat tidak makanu muhtadin, tidak masalah kan tidak dibuat karena memang belum dipelajari. Nah, berarti sejauh itu Bu Lilis dan jenengan semua di satu ayat hampir 50% itu sudah tahu membedahnya. Oh ini isim, oh ini isim mausul, oh ini isim ma'rifat. Secara garis besar sudah tahu bentuk dari katanya. Nah, berjalannya waktu, nah, ilmu itu dia akan kalau diseriusi, kalau jenengan sering ulang, maka dia akan bertambah. Nanti ketahuan ulaika itu dia kedudukannya ini, dibaca seperti ini. Nah, untuk maka kita bertahap. Ya, saya harap sudah dipelajari, diulang kembali supaya ingat karena kita ada rekamannya. Nah, seperti yang idofah pada malam ini. Nah, yang idofah pada malam ini karena ya rumit dan agak berat. Nah, kita satu ini dulu malam ini. Ya, nanti jenengan bisa ulang lewat. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Tugas saya yang ngirim cuman Bu Lilis, cuma satu yang bisa kita periksa. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, Bu Lilis, Bu Indah, Pak Irfan, Pak Fahim. Kalau materi yang ini sudah, insya Allah. Materi yang sebelumnya yang seperti dikerjakan Bu Lilis itu masih kurang paham. Tak ulangi lagi. Jadi yang seperti dikerjakan Bu Lilis saya masih belum paham. PR-nya yang sudah dikerjakan Bu Lilis itu saya masih belum paham betul. Coba nanti saya ulangi lagi.
Dan saya Ustadz mau tanya berkaitan dengan jer tadi Ustadz, yang bil huda itu jernya ditandai dengan huruf fathah. Bagaimana Ustadz? Saya belum paham ini Ustadz. Yang mana belit? Yang bil huda ya? Bil hudanya. Baik. Nah, ini karena dia berasal dari kata hada. Nah, hada ini disebut dengan kemasukan huruf ilat atau kemasukan huruf yang merusak huruf cacat, yaitu ya di ujung ini. Sehingga dia di muqaddarah namanya. Muqaddarah itu dia tidak kelihatan di situ. Harusnya kan dia dibaca bil hudai. Nah, harusnya seperti itu. Cuman karena orang Arab itu berat menyebutnya bil hudai, nah, ketika ada alif lamnya, maka dia cukup bil huda saja. Nah, harokat akhirnya dihilangkan, tidak bil hudai. Tapi ketika dia hilang alif lamnya, dia menjadi hudan. Nah, dia tetap disebut i'rabnya jer, hanya saja dia disebut muqaddarah atau dikira-kira. Dia tidak disebut fathah atau tidak disebut beri'rab nasab, tetapi tetap beri'rab jer, tetapi dia dikira-kira atau di muqaddarah. Nah, ini tidak usah dibingungkan terlebih dahulu karena ini babnya sharaf, Bu Lilis. Nanti insya Allah akan sampai di situ yang seperti ini. Makanya saya tidak terlalu panjang di sini tadi. Iya Ustaz. Lagi? Iya, sampun Ustaz. Ini nah, tugas ini ada di Al-Baqarah ayat 37. Nah, tugasnya sama, jenengan bedah satu-satu seperti yang dilakukan Bu Lilis tadi. Mana isimnya, apakah ada isim, fiil atau huruf setiap kata itu. Kemudian kalau isim tandanya apa, kemudian i'rabnya apa, nah, yang sudah dipelajari saja. Nah, kalau dia idofah mana mudofnya, kalau dia idofah mana mudof ilaihnya, dan seperti itu. Sedetail mungkin di Al-Quran surah ayat 37. Khusus idofah aja atau dengan yang sudah dipelajari Ustaz? Gimana Pak? Khusus untuk idofah saja atau? Semua, ya semua yang sudah dipelajari, diaplikasikan, dipraktekkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Oke. Gimana? Iya Ustaz. Oke. Cukup ya? Bisa dimengerti ya? Ya insya Allah. Ya, insya Allah. Nanti kalau bingung, bisa WA langsung, bisa tanya, kemudian bisa diputar ulang rekamannya. Baik, karena sudah tidak ada yang tanya lagi, kita cukupkan pertemuan malam ini, yaitu kita membahas bab susunan idofah. Bisa diulang-ulang kembali di rekamannya ini yang akan kita share. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih.